Lihat sudah keluar dari tadi, keluar jauh sudah. Akhirnya dia becek ke rumahnya Rasulullah. Di sanalah ditemukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di tempat tidurnya. Kebetulan Sayyidina Ali sini, kebetulan Sayyidina Ali di sana menyampaikan amanah kepada baginda Rasul. Sayyidina Ali tidak tahu Rasulullah itu mau kemana, dia tidak nanya. Akhirnya Sayyidina Ali disuruh tidur. Pada waktu itu masih kecil Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu pemuda salah satu ya umurnya sangat kecil masuk Islam sekaligus sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertidurlah dia di tempat tidurnya Rasulullah. Akhirnya dibuka tempat tidur itu. Nah, siapa yang berani menaruhkan nyawanya? Ya, pada waktu itu ramanya dalam perkara dikepung. Sayyidina Ali sudah tidur di tempat tidurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, Ali, mana Muhammad? Saya tidak tahu jawabannya. Itu aja jawabannya. Saya tidak tahu. Memang dia benar tidak tahu kemana Rasulullah berangkat, dia tidak tahu. Karena Rasulullah dia keluar beserta Sayyidina Abu Bakar di Jabal Sur ini. Begitu sampai di Jabal Sur, di sini Sayyidina Abu Bakar masuk duluan. Kemudian dia mengecek daripada Jabal Sur ini Bapak Ibu kecil, ya, bebatuan, tidak bisa kita lihat dari sini, ya. Ya dari samping, ya, tidak bisa kita naik kalau jam segini, malam-malam kita naik itu 3 jam naiknya. Tapi banyak jamaahnya Bapak Ibu. Nah di sanalah Bapak Ibu Sayyidina Abu Bakar kemudian mengecek tempat itu, kemudian ditutup lubang-lubang daripada Jabal Sur itu, bebatuan itu ditutup oleh pakaiannya. Nah kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar mengatakan atau mengira tempat ini sudah aman, ya Rasulullah silahkan masuk ya Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dipersilakan masuk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar merebahkan kakinya di sini, ya, merebahkan kakinya duduk itu berselonjoran. Kemudian Rasulullah dipersilakan istirahat di pangkuannya. Allahumma shalli alaihi. Nah, di sanalah ada satu lubang yang tidak bisa ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar oleh kainnya, ada kekurangan kain. Ya kainnya disobek. Ya untuk menutupi lubang itu demi keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lubang ini ditutupi sama ibu jarirnya. Ya, nah di sanalah Bapak Ibu sedih ceritanya. Ketika Rasulullah sudah tertidur di pangkuannya, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ini meneteskan air mata kenalah pipinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah akhirnya terbangunlah Rasulullah ketika sudah terlelap tidur istirahat karena capek jalan lumayan. Bapak Ibu dari Mulut Rasul, ya, dari Sa'i itu sampai sini jalannya siang bolong Bapak Ibu, ya. Coba kalau Bapak Ibu siang bolong jalan di sini udah nangis, ya, kalau nggak ada air nggak mau jalan. Tapi pakai bus aja males, ya. Bapak Ibu, halo. Ya. Nah di sini akhirnya Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, apakah engkau menyesal datang bersamaku atau hijrah bersamaku ke Madinah? Tidak ya Rasulullah, saya tidak menyesal. Saya menangis karena saya digigit oleh seekor ular. Ini bicaranya Sayyidina Abu Bakar itu digigit oleh seekor ular, dipatuk oleh seekor ular. Karena ular ini Bapak Ibu sudah 100 tahun menunggu bahwa dia sudah dikasih tahu ada sejarah, ada cerita bahwa kekasih Allah Subhanahu wa taala akan mampir di Jabal Sur ini. Kemudian dia menunggu, rela menunggu 100 tahun lebih dia menunggu. Ini namanya ular ini namanya Balakiyah namanya Bapak Ibu. Ya, ada 2 yang terkenal ular yang ada di dunia yang menggugah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian bukan ular kobra Bapak Ibu. Kalau ular kobra apa sih, cuma beberapa tahun saja, tetapi ini ular ratusan tahun yang sangat rindu kepada Rasulullah SAW dan Tuhan melihat baginda Rasul SAW. Tapi makhluk saja Bapak Ibu cinta kepada beliau, ya. Beberapa yang aja sudah cinta kepada beliau, apalagi kita sebagai umatnya. Kemudian di sini Bapak Ibu bangunlah Rasulullah SAW bertanya kepada ular itu, karena tubuhnya Abu Bakar itu sudah membangun karena digigit oleh seekor ular. Wahai ular, kenapa engkau gigit Sayyidina Abu Bakar? Maka jawaban ular ini, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, saya tidak punya urusan dengan Abu Bakar. Saya punya urusan dengan engkau ya Rasulullah. Urusan saya adalah dengan melihat wajahmu, dengan bertemu dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ular saja bisa
neraka. Akhirnya ketika itu baginda Rasulullah SAW memasukkan jarinya, kemudian dia membaca asma Allah, kemudian dia memoles kakinya Sayyidina Abu Bakar, ibu jarinya ini, kemudian langsung seketika itu sembuh total Sayyidina Abu Bakar. Nah itulah kecintaan seorang makhluk Allah selain manusia juga cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut cerita sedikit singkat saja. Di sini orang kafir Quraisy itu sudah berkeliaran di kota Makkah ini. Bahkan ada orang kafir Quraisy sudah ada di Jabal Sur, Bapak Ibu. Kalau dia merapat, maka dilihat kakinya Sayyidina Abu Bakar oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Namun sampai Rasulullah Saudara Bakar agak sedikit takut. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih, karena Allah bersama kita. Kita di sini berdua Sayyidina Abu Bakar, tetapi ada orang ketiga yang mengenal kata-katanya juga. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sana ada nanti kita sudah keluar dari kota haram, Bapak Ibu. Ya, kita keluar dari tanah haram. Kemudian juga di sana mujizat yang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana juga ketika bermulut dua itu, Bapak Ibu, si kafir Quraisy ini ngelirik gitu mau masuk, tetapi di sana kemudian burung itu, burung merpati itu bertelur di sana. Kemudian juga di sana ada sarang apa namanya? Sarang apa? Lalu orang kafir Quraisy mengatakan, tidak mungkin ada orang masuk sini. Kalau ada orang masuk di sini pasti akan rusak katanya. Akhirnya dia kembali. Akhirnya di sanalah aman baginda Rasul beserta Sayyidina Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Yang berperan penting di sini adalah siapa, Bapak Ibu? Ya, yang di luar itu di luar Jabal Sur itu Asma binti Abu Bakar sangat berperan penting. Ketika di sini dan bapaknya Sayyidina Abu Bakar di sini menggembala kambing, kemudian Asma binti Abu Bakar itu mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Oke, Bapak Ibu tidak cukup kan? Bapak Ibu yang mau yang mau tahu sejarah daripada Jabal Sur ini silahkan baca di buku Cari Sejarahnya Rasulullah SAW, karena itu salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita tahu sejarah beliau 50%. Sejarah kehidupannya pun kita tahu, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu sekarang mengenal sejarahnya Ayu Ting. Nah, kalau Ayu Ting tahu, dicari kita di Google. Coba sejarahnya Rasulullah dicari dulu. Ya, itu karena kita cinta kepada beliau, sejarah beliau. Bapak Ibu sebutkan Bapak Ibu ya, ada bangunan bagus dan banyak mobil. Ini universitas sangat tua di kota Makkah, yaitu Ummul Qura namanya. Salah satu daripada nama Makkah itu adalah Ummul Qura. Ya, Ummul Qura nama kota Makkah itu. Adalah di Universitas Ummul Qura yang sangat tua di kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, mudah-mudahan anak kita bisa sekolah di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya juga menuju tempat yang kedua, yaitu menuju ke Arafah. Ini sebentar lagi kita sampai Arafah. Namun saya singkat saja Bapak Ibu, Arafah ini adalah tempat di mana tempat puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al-hajju arafatan. Haji itu adalah setelah niat adalah Arafah. Jadi kalau kita dapat Arafah, sah haji kita. Tidak dapat di Muzdalifah, tidak dapat di Mina, tidak masalah. Tapi kita bayar dam. Tetapi kalau Arafah kita tidak dapat, tidak bisa diganti dengan dam. Inilah dia rukun haji. Arafah itu adalah rukun haji. Muzdalifah dengan Mina itu adalah wajib haji. Itu perbedaannya rukun dengan wajib, Bapak Ibu, dalam bab haji. Ya, tetapi kalau di dalam bab sholat sama dia antara rukun dengan wajib. Kemudian Bapak Ibu, ini Masya Allah, Bapak Ibu kita akan turun di Arafah nanti. Apa ada yang mau naik ke Jabal Nur? Ada yang mau naik? Bisa dari? Ya, siapa yang mau naik nanti yang muda-muda saja, jangan yang tua-tua yang sepuh, yang nenek jangan ada yang naik. Nah, karena yang mau lepas ke atas tanah Bapak lebih tinggi. Mungkin yang muda-muda aja lah ini yang masih fit gitu. Nah di sini Bapak Ibu, kenapa dia juga di sini dikatakan Jabal Rahmah? Ada di Arafah itu Bapak Ibu ya. Nanti ada tulisan di depan beda yaitu Arafah, Star Arafah. Itu ada tulisan sudah. Nanti ada tulisannya sama Star atau Nihayah atau Bidayah Arafah. Nah di sana Bapak Ibu, begitu mulai
mulai masuk Arafah, di sanalah orang berangkat berduluan berbeda dengan tempat sah wukufnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Mau apa ke sini? Pada tanggal 9 Zulhijjah? Mau? Mau. Bawa aja lah, antum doa, amin, gitu ya. Nah kemudian di sini di dalam Jabal di dalam Arafah ini terdapat ada satu gunung, yaitu namanya Jabal Rahmah. Halo. Halo. Nah di sini ada namanya Jabal Rahmah. Di mana Jabal Rahmah ini adalah, kalau Rahmah itu artinya kasih sayang. Jabal itu artinya gunung, berarti gunung kasih sayang ya. Halo. Halo. Berarti gunung kasih sayang ya. Nah siapa yang berkasih sayang? Ustaz Bobi kan berkasih sayang? Dia nggak bawa istri kan? Nah, Bapak Ibu, kenapa ada dua daripada pendapat para sebagian ahli sejarah bahwa Jabal Rahmah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah itu berkumpul kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua adalah tempat bertemunya rahmat kasih sayangnya antara Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah diturunkan beratus-ratus tahun dari surga, kemudian dipisah di dunia ini. Siti Hawa diturunkan di Jeddah, kemudian si Nabi Adam diturunkan di India. Selama beratus-ratus tahun mereka saling memutar, saling mencari, karena ada dua makhluk, ada dua insan yang diturunkan. Ya, ada dua manusia diturunkan dari surga, saling cari mencari. Kemudian dalam sekian ratus tahun saling cari mencari, Bapak Ibu bagaimana pusingnya. Sedangkan kita nyari Bapak Ibu bisa ke haram saja sudah pusing. Ya, ada yang nyasar kita cari ke haram aja udah pusing kita nyari Bapak Ibu. Makanya jangan ada yang nyasar ya. Ya. Halo, ada yang udah nyasar? Halo, ada contoh yang udah nyasar? Jangan terlalu nyasar ya, yang namanya nyasar tuh nggak baik, nggak enak. Mau nangis kita kalau nyasar, kita tuh ditinggal sama jemaah. Nah kemudian Bapak Ibu disinilah pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa nanti ada di Jabal Rahmah itu, ada gunung, kemudian ada tubuh. Nanti banyak orang naik. Di sanalah tubuh itu sebagai monumen, sebagai prasasti, sebagai tempat mengingat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Bapak Ibu, Ya. ada yang mau naik? Ya. Insyaallah. Masya Allah, kalau ada yang mau naik, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, dampingi suaminya. Ada yang bersama suami di sini ada? Ada. Ada? Ada. Ada ya? Ada. Enggak ada? Ada. Ada ya? Kalau bapak-bapaknya mau naik, bapak ibu dampingi dia. Insyaallah. Khawatir saya nanti bapaknya nanti berdoa yang beda-beda nanti. Karena kenapa Jabal Rahmah katanya? Ini Jabal kasih sayang, berdoa nanti menghadap kiblat. Ya Allah, berikanlah saya anak yang soleh dan solehah. Berikanlah saya istri kedua. Dia bilang nanti, makanya temenin bapak-bapaknya naik ke atas ya. Jangan kasih dia sendirian Bu. Kalau dia sendiri nanti, Pak besar-besar doanya bilang gitu ya. Kalau kecil-kecil doanya takut saya nanti amin saja ibu bilang amin. Nanti udah pulang sampai rumah bisa berdua suaminya. Oke? Nah makanya Bapak Ibu, Jabal Rahmah itu di sini banyak orang berdoa juga. Dimanapun di kota Makkah ini Bapak Ibu tempatnya berdoa. Di kota Makkah, apalagi pada tanggal 9 Zulhijjah, Arafah itu adalah doanya tidak akan tertolak, apalagi pada hari Jumat jatuhnya daripada Arafah itu Sayyidul Ayyam yaumul Jumat. Nah, kedahulu hari itu adalah hari Jumat, apalagi nanti dibarengi dengan hari Arafah, maka digelarlah ya atau disebut dengan haji besar. Karena hari Arafah jatuh pada pada hari Jumat. Kalau Arafah jatuh pada hari Jumat, seakan-akan kita haji seperti 70 kali haji. Itulah kelebihannya pada hari Arafah jatuh pada hari Jumat. Tetapi kalau selain hari Jumat itu hajinya seperti biasa. Karena Bapak Ibu, kalau hari Arafah jatuh pada hari Jumat, maka langsung individual doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hari-hari biasa itu adalah melalui kelompoknya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita turun kita sudah sampai. Di sini tolong diingat busnya dan jangan di sini kita sepakati jam berapa naik ke sana? 20-an. Jam berapa nih?